datang pada firman-Mu. Melalui firman yang kami baca, kiranya Engkau wahyukan diri-Mu pada setiap kami. Memperbaharui Amen. Oke, kita mulai baca ya. Langsung baca aja ya. Kita kita mulai bahas ke garis besar dulu ya. Hari ini kan kita sudah masuk ke Wahyu pasal 14 ya. Nah, kita sudah udah hampir setengah ya. Kita yang awal kita bicara mengenai Wahyu Kristus, kesaksiannya, apa yang dilihat Yohanes, hal-hal yang ada yaitu 7 gereja lokal, juga hal-hal yang akan terjadi. Ya, yang itu kan dibagi menjadi 2 bagian, yang mengenai pandangan umum yang akan datang dari kenaikan Kristus sampai sampai kedatangan kembalinya ya. Kalau kita baca ya, enggak, sampai kekekalan yang akan datang. Kemudian bagian yang kedua yaitu mengenai rincian hal yang penting ya, dan perkara-perkara yang menentukan. Nah, mengenai perempuan yang melahirkan anak laki-laki dan naga merah besar itu sudah pernah dibahas ya. 2 binatang itu juga sudah dibahas. Dan sekarang kita bahas yang poin ketiga ya, yaitu 3 penuaian. Di poin A, poin B, dan CD. A, B, C, D ya. Sisanya besok kita baru baca. Jadi intinya ini bicara mengenai penuaian. Kita masuk ya ke pembacaan. Kita langsung masuk ke pasal 14 ya. Ayat 1 sampai 12 ya. Mari kita baca sama-sama sesuai dulu. Poin 3 penuaian. A, buah sulung kaum beriman sebelum kesusahan besar. Ayat 1, lalu aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Amin. 2, aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru-geruh yang dahsyat. Suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai kurban-kurban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. B. Injil kekal dalam kesusahan besar. Lalu aku melihat seorang malaikat lain terbang tinggi di langit, dan padanya ada Injil kekal yang diberitakannya kepada mereka yang ditinggal di bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan umat. 7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. C. Kejatuhan Babel agamawi dan kesusahan besar. Seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah runtuh, Babel kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur, hawa nafsu cabulnya. D. Peringatan
tentang pengembahan terhadap antikristus dalam kesusahan besar. Ayat ke-9, seorang malaikat yang lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seseorang mengembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, 10, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. 11, asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan siapa saja yang telah menerima tanda namanya. 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Amin. Kita sudah selesai pembacanya. Tapi sebelum itu kita sedikit bahas dulu ya poin besarnya. Ini kan bicara mengenai 3 penuaian ya. Nah, kalau kita baca catatan kakinya, coba cek deh. Nah, itu kan di sini bicara mengenai kurban-kurban sulung ya. Jadi tahap awal itu buah sulung itu dikatakan yang pertama matang ya. Jadi dituai dulu. Kemudian di 14 sampai 16 baru semua tuaiannya dipanen. Nah, jadi di sini jadi nggak pusing ya. Jadi di ayat 5, 1 sampai 5 itu buah sulung itu akan terangkat sebelum kesusahan besar. Itu gelombang pertama. Terus gelombang yang selanjutnya ya di ayat 14 sampai 16 itu semuanya baru dipanen, baru dituai. Ya, jadi nggak cuma sekali ya, tapi ada sebelum dan sesudah kesusahan besar. Kita baca ya catatan kakinya, biar nggak pusing. Nah, kita baca dulu ya, mulai dari 31 ya. Tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu. Yuk, kita sama-sama baca. Mulai, tadi terakhir aku ya, berarti selanjutnya Lady. 31, tidak seorang nyanyian baru yang dinyanyikan oleh pemenang gelombang pertama yang tentunya sesuai dengan pengalaman mereka terhadap anak domba. Tidak dapat dipelajari oleh siapapun sebab tidak ada seorang pun yang mempunyai pengalaman yang istimewa dan khusus terhadap Kristus seperti mereka. Selanjutnya kita baca ini, poin keempat, ayat 4. satu paragraf ya, Kak? Sampai titik aja. Oke. Korban-korban sulung, buah sulung para pemenang tahap awal ini adalah yang pertama, matang di ladang Allah, sebab mereka akan dituai sebelum masa panen sebagai buah sulung untuk Allah dan anak domba. Kemudian dalam ayat 14 sampai 16 barulah semua tuaian ini dipanen. Ini berarti para pemenang akan terangkat ke surga sebelum masa panen. Seperti buah sulung di tanah permai akan dituai sebelum masa panen dan dibawa ke dalam bait Allah. Peristiwa-peristiwa yang tercatat dalam ayat 6 sampai 13 terjadi selama kesusahan besar. Ini dengan jelas menyatakan dan dengan kuat membuktikan bahwa pemenang gelombang pertama, yaitu buah sulung yang dibicarakan dalam ayat 1 sampai 5, akan terangkat sebelum kesusahan besar. Amin. Terus, bentar ya. Nah, jadi ayat 1 sampai 5 itu ada buah sulung yang terangkat. Dan ayat 6 sampai 13, itu kan sebelum kesusahan besar ya. Dan ayat 6 sampai 13 itu setelah kesusahan besar. Nah, jadi setelah kesusahan besar ayat 6, ada malaikat yang memberitakan Injil kekal. Jadi apa itu Injil kekal? Kita baca ya. Lanjut, Injil kekal
yang diberitakan pada masa kesusahan besar berbeda dengan Injil kasih karunia yang diberitakan pada zaman gereja. Isi pokok Injil kasih karunia ialah bertobat kepada Allah dan percaya dalam dalam Tuhan Yesus, supaya manusia mendapat pengampunan dosa dan dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Sedangkan isi pokok Injil kekal ialah menyuruh manusia takut kepada Allah, menyembah Allah, supaya mereka tidak terperdaya dan mengikuti antikristus, tetapi dibawa kembali kepada penyembahan yang sejati kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hari ini di bumi hanya manusia yang mempunyai hak untuk memberitakan Injil kasih karunia. Tetapi pada kesudahan zaman ini, Injil yang kekal akan diberitakan oleh malaikat di angkasa. Amin. Terus kita mulai baca yang ketujuh ya. Nah, ini isi Injil ya, isi Injil dari malaikat itu ya, Injil kekal. Mengenai karena telah tiba saat penghakiman. Jadi isinya apa kita baca. Lanjut. Penghakimannya. Penghakiman di sini adalah betul ya, penghakiman yang dilaksanakan oleh Kristus atas segala bangsa pada saat kembali ke bumi. Seperti yang dinubuatkan olehnya dalam Matius 25, 31 sampai 46. Penghakiman ini akan dilaksanakan atas diri orang hidup, tidak sama dengan penghakiman atas orang mati yang dibicarakan dalam Wahyu 20:11-15, yang akan berlangsung setelah kerajaan 1000 tahun. Ketika Tuhan kembali ke bumi, orang-orang yang masih tinggal di antara segala bangsa akan dihakimi menurut Injil kekal yang diberitakan oleh malaikat pada masa kesusahan besar. Jika mereka karena takut kepada Allah dan menyembah Allah memperlakukan orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi dengan baik, yaitu saudara-saudara Tuhan yang menderita kemiskinan dan pemenjaraan di bawah penganiayaan antikristus selama kesusahan besar, maka mereka akan dibenarkan oleh Tuhan, boleh masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun bagian bumi, berbagian dalam kerajaan dipersiapkan oleh Allah untuk mereka sejak dunia dijadikan. Kalau mereka karena mengikuti antikristus dan menyembah patungnya mengisa orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi, maka mereka akan dihukum dan dilemparkan ke dalam api yang kekal yang disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Amen. Kita baca juga yang terakhir ya, mengenai Babel. Apa sih maksud Babel ini? Apakah itu kan Babel di perjanjian lama ada ya? Apakah ini juga Babel yang sama? Kita baca ya. Lanjut. Babel, klausa yang telah memabukkan segala bangsa menunjukkan bahwa Babel di sini adalah Babel agamawi. Babel rahasia yaitu gereja Tiatira yang dibicarakan dalam 17 ayat 2-6 bukan mengacu kepada Babel material yang dibicarakan dalam 18 ayat 2. Amin. Antikristus akan membinasakan semua agama. Ketika beliau melanggar perjanjiannya dengan Israel pada pertengahan minggu terakhir, 7 tahun terakhir, ini juga adalah permulaan dari kesusahan besar yang akan berlangsung selama 3,5 tahun. Antikristus akan meninggikan dirinya melampaui semua Allah dan memaksa manusia menyembah Dia. Pada waktu itu dia akan membinasakan Babel agamawi yaitu gereja Tiatira. Karena itu Babel agamawi akan rubuh pada permulaan kesusahan besar, sedangkan Babel material akan rubuh pada akhir kesusahan besar. Amin. Kita sudah selesai sampai di sini ya. Sampai sejauh ini apakah ada yang mau sharing atau mungkin bertanya? Ada. Mungkin aku sedikit aja ya. Jadi tadi ketika baca Wahyu 14 ini kembali mengingatkan bahwa memang sekali lagi di dalam kehidupan sehari-hari, ya di dalam aspek kehidupan apapun ya, yaitu kita berkeluarga, kita bersosialisasi, melakukan banyak perkara, kita harus melihat kenapa Yohanes
bisa memperoleh penglihatan hal tersebut, ya. 1 sampai 12 tadi yang kita baca, ya. Jadi sekali lagi dikatakan di sini di ayat yang keempat, ya, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Nah, mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus di antara manusia sebagai kurban-kurban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Nah, kalau bisa kita lihat perempuan-perempuan di sini adalah berarti di dalam setiap kehidupan kita banyak hal yang bisa tanda kutip menggoda, ya. Entah itu mungkin sosial media, entah itu mungkin cita-cita, entah itu mereka memiliki hal yang lain di dalam hati selain daripada Tuhan. Nah, ini adalah orang yang tanda kutip mencemarkan dirinya. Jadi malam ini aku juga kembali bersyukur ada ayat ini, ya. Jadi kalau kita lihat katakan mereka murni sama seperti perawan, ya kan. Jadi kalau di catatan kaki dibilang ini mengacu kepada membujang, ya. Jadi membujang itu artinya ya hanya satu pandangan, ya. Hanya satu arah, yaitu aku hidup hari ini adalah karena Tuhan dan adalah bagi Tuhan. Jadi seperti kita lihat, ya, Rasul Paulus, Petrus, Yohanes, mereka rela hidup sedemikian mengikuti Tuhan, ya. Karena kan kalau kita tahu juga bahwa ketika seseorang, ya, harus mengikut Tuhan itu, ya, dikatakan bahwa harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Nah, ini sangkal diri, pikul salib, tidak banyak orang yang mau dan tidak banyak orang yang bisa melewati perkara ini. Oleh karena itu sekali lagi, ya, kita juga sebagai kaum beriman, saya juga belajar, kita semua belajar, beritahukan kepada teman-teman kita bahwa banyak hal yang mungkin sebenarnya Tuhan mau di atas diri kita, tapi terkadang terhambat karena kitanya sendiri yang menghambat. Jadi moga kita tidak lagi sama seperti orang-orang yang dicemarkan oleh situasi sekitar. Justru di ayat 5 dibilang, dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Jadi sekali lagi kita menjadi kesaksian yang benar, kesaksian yang hidup. Jika orang melihat kita, mereka melihat Kristus. Amin. Puji Tuhan. Amin. Thank you, Kak Renat. Apakah ada lagi yang mau sharing atau nggak mau bertanya? Aku mau sharing mengenai tadi yang nyanyian itu ya. Lihat berapa tuh? 3 kalau nggak salah. Ya, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun dapat mempelajari nyanyian itu selain 144.000 orang yang telah ditebus dari muka bumi itu. Ya dulu awalnya aku mikir gitu, kenapa kok nggak ada yang bisa mempelajari nyanyian itu. Ternyata nyanyian itu adalah satu pengalaman mereka pribadi dengan anak domba. Jadi kenapa nggak ada yang bisa mempelajari? Karena pengalaman itu nggak bisa dipelajari, tapi tergantung dengan pengalaman pribadi kita, apa yang kita rasakan dengan Tuhan. Nah, jadi hari ini perlu banyak-banyak mengalami Dia, supaya nanti kalau kita menjadi bagian itu, kita juga bisa memiliki nyanyian yang baru itu. Puji Tuhan. Amin. Thank you, Lady. Apakah ada lagi? Apakah ada? Atau mungkin ada yang mau bertanya? Amin. Aku menikmati di ayat 5. Di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Dari catatan kakinya, kita tahu bahwa iblis itu adalah bapa semua pendusta. Dan dari mulut para pemenang di sini tidak terdapat dusta. Dan juga dibilang di sini tidak bercela. Artinya tidak bercacat, tidak berkerut, sempurna dalam kekudusan Allah. Secara mutlak dikuduskan bagi Allah.
Jadi melalui ayat ini semakin diingatkan lagi untuk senantiasa menjaga kekudusan baik dalam perkataan dan perbuatan. Amin. Amen. Thank you, Eva. Amin. Ada lagi? Ya baik, kalau nggak ada ya udah kita coba simpulkan ya. Nah ini kan bicara mengenai 3 penuaian ya. Ada penuaian buah sulung. Jadi sebelum masa panen mereka sudah siap untuk dituai, mereka sudah matang. Dan itu kan sebelum kesusahan besar ya. Nah setelah kesusahan besar ada Injil kekal yang diberitakan oleh malaikat sendiri ya, bukan manusia yang memberitakannya. Nah, tapi tetap aja ada orang yang nggak percaya ya. Walaupun malaikat yang memberitakan itu. Masih ada aja yang mau menyembah apa namanya? Antikristus patungnya ya. Menyembah binatang dan patungnya itu. Juga masih ada yang mau menerima tanda di dahi juga di tangannya. Ya, jadi yang penting itu di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Nah, ini kan mengacu kepada orang-orang yang memelihara apa namanya hukum Taurat ya. Dan iman kepada Yesus. Nah, ini mengacu kepada orang-orang beriman perjanjian baru. Nah, kalau kita lihat dari sini, tadi ini ke-skip ya. Nah, jadi Babel itu ada 2 aspek, aspek agamawi juga aspek material. Aspek material yang belum kita bahas ya, kita baru bahas aspek agamawi. Ini yang nanti akan kita bahas. Nah, kalau kita baca, Babel ini mengacu kepada gereja di Tiatira. Gereja di Tiatira, yang sudah pernah kita bahas 7 gereja lokal tadi. Nah, jadi 7 gereja lokal ini ya sebenarnya di hadapan Allah sih najis ya. Jadi Allah sendiri nggak sentuh gitu. Nah, malahan ya antikristus yang menghancurkan Babel ini. Ya Babel yang kawin dengan dunia ya. Tiatira ya. Jadi apa Tuhan nggak turun tangan secara langsung, tapi antikristus yang akan secara langsung menghancurkannya. Babel agamawi ini, yaitu gereja di Tiatira. Nah, karena kan mereka juga memabukkan ya segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Jadi mengerikan ya gereja di Tiatira itu. Nah, kalau kita lihat timingnya ya, ini sebelum kesusahan besar. Nah, di sini adalah setelah kesusahan besar. Nah, kalau kita lihat, kalau kita nggak terangkat di masa kesusahan besar, ya nggak berbagian dalam ya 144.000 orang yang dicatat di sini, ya otomatis kita berbagian dalam kesusahan besar. Amit-amit lah ya. Jangan sampai kita berbagian dalam kesusahan besar. Nah, di bagian dalam kalau kita berbagian dalam kesusahan besar, kita hanya perlu tekun dan menuruti perintah Allah dan juga beriman kepada Yesus. Nah, bagaimana dengan orang yang bukan orang Kristen? Nah, di sini mereka masih ada kesempatan. Tapi mereka nggak ada kesempatan untuk menerima Injil anugerah, Injil kasih karunia. Injil kan ada 2 ya. Yang diberitakan manusia yaitu Injil anugerah, dan diberitakan malaikat sendiri yaitu Injil yang kekal. Jadi orang yang kita ini kan percaya Tuhan karena Injil kasih karunia. Ya kan? Nah, jadi apa namanya? Otomatis kalau di dalam kesusahan besar sudah telat ya, nggak ada Injil kasih karunia lagi. Jadi orang-orang yang nggak percaya masih ada kesempatan, yaitu Injil, menerima Injil yang kekal. Nah, Injil yang kekal itu hasilnya apa kalau mereka percaya? Mereka menuruti ini isinya di ayat 7 ini ya. Yaitu ya mereka nggak akan berbagian dalam neraka. Nah, kalau kita baca Matius, ketika Tuhan menghakimi kan ada 2 ya. Dibagi 2, ada domba dan juga ada kambing. Kambing itu orang yang nggak percaya, yang menyembah patung dan menerima tanda-tanda antikristus. Dan domba itu adalah orang-orang yang memelihara orang Kristen. Jadi masa kesusahan besar ada golongan orang yang menyiksa orang Kristen dan menyembah antikristus. Juga ada golongan yang
nggak menyembah, tapi mereka memelihara orang Kristen yang dalam kesusahan besar. Nah, orang tersebut ya akan berbagian dalam kerajaan buminya, kerajaan buminya, rakyat. Mereka akan menjadi rakyat. Sedangkan kita akan menjadi raja bersama Tuhan. Kalau kita matang, kalau kita menjadi pemenang. Jadi ada raja juga ada rakyat. Dan juga ada orang yang ke neraka, yaitu lautan api. Nah, jadi karena ini mengerikan ya, urusan besar ini ya. Oleh karena itu ya kita perlu yang setia ya mengikuti anak domba itu. Kemanapun anak domba itu pergi, kita perlu mengikuti dia. Sehingga apa namanya ya kita nggak terdapat dusta dan nggak bercelah. Ya sebenarnya otomatis sebenarnya manusia itu bercelah ya sebenarnya. Ya. Manusia itu penuh dengan dosa. Oleh karena itu kita perlu anak domba. Nah, anak domba itu menyatakan penebusan, membuat kita itu layak, menjadi kita nggak bercacat dan nggak bercelah. Oleh karena itu ya kita perlu senantiasa mengikuti anak domba itu. Sampai kapan ya? Sampai seperti ini gitu. Kita nggak sampai kita punya pengalaman yang kaya bersama dengan anak domba itu. Sampai ada satu kalau kita baca kidung ya, banyak dari mereka yang punya pengalaman yang pribadi bersama dengan Tuhan. Sampai kita itu nggak ngerti pengalaman sedalam apa sih pengalaman mereka. Jadi cuma mereka nyanyi, mereka ngerti. Bahkan mereka nyanyi sampai nangis. Kayak itu mereka tulis berdasarkan pengalaman mereka sendiri yang begitu dalam bersama Tuhan secara pribadi. Oleh karena itu kita juga perlu punya satu pengalaman yang pribadi bersama dengan Tuhan. Tiap hari kontak dengan Tuhan. Sehingga kita dijadikan layak, dijadikan tidak bercela oleh anak domba itu. Ya, kemanapun dia pergi kita perlu mengikuti anak domba itu dengan ketat, dengan setia. Oke, kita pembacaan sampai di sini. Terakhir, kita tutup dalam doa ya. Apakah ada yang mau bantu tutup dalam doa? Siapapun. Apakah ada? Mari kita doa ya. Kita satu hati, semoga Tuhan merahmati pembaca malam ini, boleh menjadi tuntunan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus yang kami kasihi, terima kasih atas firman-Mu malam ini, mulai menyadarkan kami bahwa perlunya kami hidup, oh Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah. Meskipun kami tahu di sekitar, di lingkungan kami, itu banyak orang yang hidup sesuai dengan kehendak diri sendiri. Malam ini Tuhan, biarlah setiap firman yang kami baca maupun catatan kaki, mari menguatkan kami. Ada Okta, ada Eva, ada Evi, ada Dedi, juga teman-teman kami yang belum bisa bergabung. Tuhan, Kau tahu setiap pergumulan kami. Karena itu Tuhan, teguhkanlah kami, makin hari makin mengasihi-Mu. Tuhan, terima kasih atas kesempatan malam ini, kami boleh sama-sama berdoa. Tuhan, rahmat juga kesehatan kami, kesibukan kami lainnya, agar diri-Mu yang jadi Allah yang menyertai. Haleluya, kami berdoa. Amin. Amin. Thank you, Kak Renat. Selanjutnya kita foto ya.